مسيرة دي يا شباب. مسيرة اضرب 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 اضرب. الحمولة شو راجل برندري بقى چند درونی باشه پیش روی به اما گمالی دنگ دی Amerika Serikat dihantam krisis paling besar sejak kembali memerangi Republik Islam Iran. Siasat kotor Donald Trump yang terus mengganggu Teheran dimentahkan hukum karma yang begitu pedih. Rentetan serangan mematikan IRGC ke pangkalan AS ternyata begitu presisi sampai menimbulkan kerusakan fatal hingga menghanguskan 3 sistem pertahanan sekaligus. Mulai dari pangkalan di Qatar, Bahrain, Kuwait, sampai yang terparah di Yordania. Akibatnya satu persatu pangkalan Amerika di Timur Tengah terpaksa dikosongkan akibat ratusan tentara yang berguguran. Kini pihak Pentagon semakin terjebak mara bahaya usai sejumlah alutsista hangus terbakar yang dibarengi kehabisan amunisi rudal. Donald Trump dan Pete Hegseth terancam tekanan finansial supermasif dengan bayang-bayang kerugian besar. Terlebih, IRGC belum mengendurkan serangannya dan masih melancarkan satu manuver gila di Selat Hormuz. Cetak gol coba merangkum Amerika terpaksa tarik pasukan dari Timur Tengah akibat keperkasaan Iran sebagai berikut. AS tarik pasukan tolak ikuti perintah Trump karena tentara banyak yang stres. Amerika Serikat nampaknya belum memahami betapa pedihnya ketentuan hukum karma. Setelah membuat kekacauan di Timur Tengah, negeri Paman Sam kembali cari gara-gara dengan Iran. Kali ini pihak agresor membombardir markas pangkalan laut IRGC yang berada di Provinsi Gilan, Iran Utara. Rekaman yang beredar menunjukkan situs tersebut hangus terbakar dipenuhi kepulan asap hitam tebal. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah ada korban jiwa dalam tragedi tersebut. Namun yang jelas serangan tersebut sudah dikonfirmasi oleh Ali Bagheri selaku Wakil Gubernur Provinsi Gilan. Pagi ini markas besar pasukan Angkatan Laut IRGC di Zibakanar menjadi sasaran proyektil musuh Amerika yang merusak beberapa peralatan di kompleks tersebut, kata Bagheri kepada kantor berita IRNA. Setelah harga dirinya disenggol seperti itu, Republik Islam Iran tentu menolak berdiam diri. Tanpa pikir panjang dan belas kasihan, Korps Garda Revolusi Islam Iran segera melancarkan serangan balasan. Dimulai dengan gempuran tak terduga yang menghanguskan markas militer Al-Juvair di Bahrain. Hal ini dikonfirmasi oleh militer Iran dalam pernyataan resminya. Pagi ini, tangki bahan bakar, gudang peralatan besar, dan silo, serta barak pasukan tentara penyebar AS di Bahrain menjadi sasaran drone kamikaze Aras, bunyi pernyataan militer Iran. Benar saja, rekaman yang beredar memperlihatkan betapa brutalnya serangan balasan Teheran. Pasalnya, situs tersebut berhasil diobrak-abrik hingga menimbulkan sejumlah ledakan keras. Tak cukup di situ, Iran juga menyerang 3 situs Amerika di Kuwait dalam waktu yang bersamaan. 3 situs yang dimaksud adalah pangkalan militer di Camp Al-Dairi, Camp Doha, dan Camp Arif Jan.
Hal tersebut juga menimpa markas Amerika yang bertempat di Qatar. Dalam pernyataannya, IRGC kembali menggunakan drone Arash untuk membalaskan dendamnya. Dan terbukti sejumlah situs tersebut berhasil diledakkan sebagaimana yang didokumentasikan oleh warga sekitar. Jika Amerika berpikir serangan Iran hanya sampai di situ, sayangnya asumsi mereka salah besar. Amukan sang raksasa Persia Tengah meledak-ledak akibat kesombongan tentara AS yang terus memantik perang. Alhasil, pangkalan udara Ali Al-Salem yang berada di Kuwait juga harus menjadi korban. Kabarnya, serangan tersebut berhasil melenyapkan depot amunisi persenjataan Paman Sam. Tidak hanya itu, gempuran tanpa henti IRGC turut memakan banyak korban. Terlihat dari 6 hanggar raksasa yang hancur lebur dalam insiden tersebut. Akibat serangan membabi buta IRGC, Amerika menemui jalan buntu di tengah perang. Bahkan laporan menyebut bala tentara AS yang perlahan mundur dari sejumlah pangkalan Timur Tengah. Salah satunya pangkalan udara Al-Udeid, Qatar, yang mulai dikosongkan dengan penarikan pasukan serta jet tempur. Hal ini terlihat dari citra satelit yang mendeteksi penurunan drastis aktivitas militer di pangkalan tersebut. Hal serupa juga berlaku untuk markas militer Amerika di Yordania. Kabarnya, pangkalan udara King Faisal dan Muwafaq Salti telah dikosongkan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dilakukan setelah sebagian asetnya terkena serangan, sehingga tidak bisa lagi digunakan. Selain itu, tekanan besar juga datang dari internal militer AS. Para prajurit yang berjuang di garis depan semakin frustasi karena banyaknya korban yang berjatuhan. Beberapa waktu terakhir, New York Times membeberkan fakta yang selama ini coba disembunyikan Pentagon. Media AS itu menyebut total korban terluka sejauh ini mencapai lebih dari 100 orang. Sementara itu, hal berbeda disampaikan oleh pemerintah Iran. Menurut Negeri Para Mullah, total korban AS yang gugur sudah mencapai 50 orang, sementara yang terluka melebihi 500 orang. Kenyataan pahit ini semakin menyeret nama Donald Trump ke dalam lubang kehancuran. Sang presiden yang memulai perang mendapat tekanan masif dari warga Paman Sam. Bahkan survei dari beberapa lembaga memperlihatkan perang Iran menjadi perang yang paling dibenci warga AS. Hal ini dikarenakan konflik yang berlangsung terlalu lama tanpa kepastian serta mempengaruhi ekonomi, terutama karena harga minyak dunia yang melonjak drastis dalam beberapa waktu terakhir. Rentetan pangkalan AS yang hancur digempur Iran, Pentagon terancam bangkrut. Selain tekanan publik dan banyaknya korban berjatuhan, Amerika Serikat juga dihadapkan satu masalah serius dalam perang kali ini. Pasalnya, rentetan serangan presisi Iran telah menghanguskan sebagian besar persenjataan Paman Sam. Salah satunya di Yordania, yang memang sudah dikosongkan lebih awal. Laporan menyebut sejumlah situs di sana sudah kehilangan seluruh sistem pertahanannya. Mulai dari sistem THAAD, SIRAM, hingga Patriot. Bahkan fasilitas lainnya macam tangki bahan bakar, gudang peralatan, serta hanggar pesawat tempur juga berhasil dimusnahkan. Hal ini dikonfirmasi oleh tangkapan satelit yang kabarnya dibagikan oleh media Cina. Terlihat jet tempur mereka yang sudah terbakar habis beserta sejumlah bangunan yang rusak parah. Ironisnya, Donald Trump beserta para bawahannya di Gedung Putih dikabarkan tidak tahu-menahu soal masalah tersebut. Hal ini dibocorkan oleh salah satu pejabat AS yang berbicara secara anonim kepada media The Washington Post. Menurut pengakuannya, Amerika akan berada dalam krisis besar jika terus memaksakan berperang. Masalah utamanya karena stok rudal pencegat serta amunisi presisi AS yang kian menipis. AS sedang merencanakan perang yang lebih luas. Kami tidak memiliki cukup persediaan untuk mempertahankan operasi secara aman. Dan saya rasa Gedung Putih tidak mengetahui hal itu, kata pejabat tersebut. Selain masalah amunisi, pihak Pentagon juga punya masalah serius terkait finansial.
Pete Hegseth selaku Menteri Perang AS sebelumnya telah mengonfirmasi besaran biaya untuk melawan Iran. Menurutnya, selama ini kubu Washington telah menghabiskan 37 miliar dolar atau sekitar 626 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah tersebut dirasa masih jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Mark Kenshan selaku Senior Advisor CSIS. Menurut Mark, angka yang disebutkan Pentagon belum mencakup biaya operasional rutin yang nilainya melebihi 1 triliun dolar. Dengan ini, Amerika Serikat berpotensi menelan biaya yang jauh lebih tinggi jika terus melanjutkan perang. Terlebih, pihak Iran sudah menegaskan tidak akan kompromi, meski harus menghabisi negara-negara tetangganya. Menurut Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, negara-negara Teluk yang berkomplot membantu Amerika akan terus menerima karma setimpal. Setiap partisipasi, kerjasama, atau bantuan dalam melakukan agresi terhadap Iran akan menimbulkan tanggung jawab internasional bagi pihak-pihak terkait, tegas Araghchi. Buat kamu yang ingin tampil kece, bisa membeli jubah pria dewasa premium dari Ahsan. Cek linknya di bawah ini. Kegagalan memalukan AS, Iran kendalikan penuh Selat Hormuz. Meskipun dalam situasi tertekan, Amerika Serikat masih coba untuk mengalihkan perhatian. Dalam pernyataan terbarunya, Donald Trump justru masih berani cari mati dengan menantang Republik Islam Iran. Dirinya dengan begitu angkuh menantang Iran untuk menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz. Hal ini dikarenakan Trump punya rencana licik untuk membayar kerusakan kapal-kapal tersebut menggunakan uang Iran yang masih dibekukan AS. Harap pernyataan ini menjadi acuan bahwa mulai saat ini hingga ada pemberitahuan lebih lanjut, setiap dan seluruh kerusakan terhadap kapal, muatan atau apapun yang berkaitan dengannya akan dibayar menggunakan dana Iran yang berada dalam penguasaan dan kendali Amerika Serikat, kata Trump. Sayangnya, hal tersebut sama sekali tidak menggetarkan jiwa perlawanan Iran. Tanpa sedikit pun rasa takut, rezim Teheran justru menegaskan siapa penguasa Selat Hormuz yang sebenarnya. Mereka bahkan memperluas blokade sampai ke Bab al-Mandab usai bekerja sama dengan sekutunya, milisi Houthi dari Yaman. Manuver ini dikabarkan semakin mengganggu jalur perdagangan minyak, terutama dari Arab Saudi yang biasanya dikirim lewat Teluk Persia. Kenyataan pahit tersebut diungkapkan oleh Kepala Strategi Global di RBC Capital Markets, Helima Krops. Jika jalur tersebut menjadi tak bisa dioperasikan, maka gangguan pasokan minyak akan menjadi lebih serius dan kita akan mulai berbicara lagi tentang situasi tidak ada jalan keluar, kata Krops dikutip dari CNN. Tidak cukup di situ, Iran juga melakukan satu manuver pamungkas. Jika biasanya cuma menyerang dengan amunisi jarak jauh, kini IRGC berani mendekati kapal-kapal AS. Laporan menyebut Iran bakal mengirim kapal selam kecil yang didesain khusus untuk beroperasi di Selat Hormuz. Hal ini sekaligus memberi pesan tersirat kepada Amerika untuk segera angkat kaki dari wilayah kekuasaan Iran. Tampilanmu makin keren dan stylish kalau pakai sepatu sneakers dari Can6. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika terpaksa tarik pasukan dari Timur Tengah akibat keperkasaan Iran. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri para mullah berhasil mengusir pasukan penjajah dari wilayah Timur Tengah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.